untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Siap berdoa. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Bila, Adia. Dan yang berhalangan hadir pada pagi hari ini, pada pembelajaran hari ini, mudah-mudahan pelajaran depannya bisa mengikuti. Untuk membangkitkan semangat patriotisme kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku terlebih dahulu. Semuanya dimohon berdiri. Silakan, Laila. Berkibarlah benderamu, nama suci gagah di seluruh pantai Indonesia. Berkibarlah selama-lamanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan berkolaborasi dengan guru wali kelas kita, yaitu Ibu Iya, wali kelas 5. Di sini yang akan kita pelajari itu mengenai P5 tentang gaya hidup berkelanjutan, yang dimana akan disampaikan oleh Ibu Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai proyek P5 ini, yaitu kita akan belajar bagaimana caranya membuat ekoprint. Ada yang sudah tahu ekoprint apa? Belum? Ya, jadi tujuan dari proyek ekoprint ini adalah untuk mengenalkan konsep pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dari mana? Yang biasa kita temui sehari-hari. Pemanfaatan yang perlu digarisbawahi adalah pemanfaatan sumber daya alam, di mana bisa mengurangi sampah ataupun limbah dari bahan-bahan yang kurang baik bagi lingkungan. Jadi, kalau ekoprint ini menggunakan bahan-bahan yang bisa kita temui sehari-hari agar tidak menimbulkan limbah yang tidak baik bagi lingkungan. Contohnya seperti itu ya. Lalu selain dari tujuannya itu, selanjutnya kamu juga menjadi tahu yang tadinya tidak tahu, menjadi tahu bagaimana proses pemanfaatan dari bahan-bahan yang akan nanti kita buat. Ya, begitu? Ya, siap. Adapun tujuan proyek untuk pembuatan ekoprint ini, yang pertama, mengidentifikasi bahan-bahan alami yang dapat digunakan untuk ekoprint. Yang kedua, dapat menjelaskan manfaat ekoprint dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mempraktikkan teknik dasar ekoprint secara mandiri. Yang keempat, menganalisis hubungan antara bahan yang digunakan dengan hasil karya ekoprint. Yang kelima, mengevaluasi hasil karya ekoprint berdasarkan estetika dan dari keberlanjutan. Dan yang terakhir,
untuk menciptakan karya seni ekoprint yang orisinal dan inovatif. Nah, baiklah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Epi mengenai hubungan proyek ekoprint dan gaya hidup berkelanjutan. Ya. Jadi hubungan antara ekoprint terhadap gaya hidup berkelanjutan ini ada 5 poin utamanya. Itu yang pertama, pemanfaatan bahan alami. Pemanfaatan bahan alami ini kenapa kita bisa gunakan? Karena itu mudah didapat, bahan-bahannya ada di dalam lingkungan sekitar kita yang biasa kita temui sehari-hari. Contohnya yaitu dari daun-daunan yang batang tumbuhannya itu bisa terlihat. Jadi jika menggunakan ekoprint, kan kalau ekoprint itu dibentuk gitu ya, warnanya akan keluar secara alami dari bahan tumbuhan itu sendiri, tidak dari pewarna buatan. Nah, yang kedua yaitu pengurangan limbah dan polusi. Tadi sudah disebutkan lagi bahwa menggunakan bahan yang ada di sekitar kita tanpa menghasilkan limbah yang akan menghasilkan polusi di sekitar kita. Yang ketiga yaitu dukungan terhadap produksi lokal. Nah, pemanfaatannya ini lumayan luas. Jadi jika kamu menggunakan ekoprint ini, bahan-bahannya selain mudah dicari, murah dan tidak menghasilkan limbah, juga sangat berpengaruh terhadap produksi lokal. Seperti yang kemarin sudah kamu praktekkan ke kampung adat, ya bisa untuk mendukung produksi lokal. Kalau kamu mau jualan juga bisa karena bahan-bahannya mudah dicari dan harganya murah. Yang keempat itu penggunaan rendah energi. Karena ekoprint ini tidak menggunakan mesin ataupun lain-lain, sehingga kita bisa menghemat energi yang ada di yang biasa kita gunakan, tidak menggunakan bensin, bahan bakar dan lain sebagainya, ataupun harus membeli mesin yang besar-besar, tidak perlu. Kita hanya menggunakan bahan-bahan yang ada, mudah dan murah dicarinya. Lalu yang kelima yaitu mendorong kesadaran lingkungan. Jadi apapun yang kita hasilkan ini tidak menimbulkan limbah. Pertama ada manfaatnya itu untuk sebagai nilai estetika. Yang kedua nilai pastinya ini tidak menghasilkan limbah. Yang ketiga kamu jadi menambah ilmu pengetahuan. Itu hubungannya dari market. Semoga paham. Sudah mengerti? Adapun bahan-bahan dalam ekoprint ini apa saja? Kita bisa menggunakan kain ataupun kertas ya, tapi untuk praktek kali ini bisa kita gunakan kertas, lalu ada daun-daunannya. Lalu untuk mengeluarkan warnanya kita membutuhkan palu dan plastik untuk mengeringkan. Jadi ada 4, kertas, daun-daunan, lalu palu dan plastik. Terima kasih. Setelah tadi yang dipaparkan oleh Ibu Epi mengenai hubungan proyek ekoprint dengan gaya hidup berkelanjutan, kemudian bahan-bahannya. Nah, yang selanjutnya Ibu akan memberikan suatu pertanyaan pemantik. Apa yang kalian ketahui tentang ekoprint? Ini sudah dijelaskan oleh Bu Epi. Apa? Silakan, ada yang tahu? Ya, silakan. Teknik pewarnaan alami digunakan tanaman untuk menciptakan pola yang unik. Teknik alami tentang tanaman untuk menciptakan pola yang unik. Bagus, tepuk tangan. Baiklah, pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara kita memanfaatkan daun di sekitar kita secara kreatif? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Saudari Paten. Untuk membuat kolase atau membuat mahkota dari daun. Ya, bisa ya. Banyak sekali manfaat dari daun, yang antaranya itu untuk membuat kolase. Tahu kalian kolase? Tahu nggak? Daun yang digunting-gunting kemudian ditempel di kertas, atau bisa dibuat dijadikan bunga, hewan, itu dinamakan kolase. Terus yang kedua apa, Katan? Membuat mahkota. Ya, membuat mahkota dari daun. Bisa ya, nanti pinggirnya itu disatuin pakai tusuk gigi, pakai lidi. Bisa dijadikan suatu mahkota, ataupun bisa juga dijadikan
gantungan. Pokoknya dari daun itu banyak sekali manfaatnya, bisa kita ubah menjadi sekreatif mungkin. Untuk selanjutnya yaitu kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila terlebih dahulu. 2, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, bernegara mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernafas. Nah, ini Ibu ada contoh dari pembuatan ekoprint yang mana ini dibuat dari daun pepaya. Tahu daun pepaya? Nanti kalian buat sekreatif mungkin. Daun-daunnya banyak di luar, silahkan ambil mau daun yang mana saja. Pokoknya nanti harus lebih bagus. Ini mah contoh kurang bagus. Nah, pasti kalian semua bisa membuat ekoprint ini secara kreatif dan nanti hasil karya kalian akan dipajang di kelas di pinggir-pinggir dindingnya. Oke? Untuk perencanaan proyek ekoprint ini tadi bahannya apa saja? Karton atau kertas ya. Yang kedua tanaman. Yang ketiga alat pukul. Kalau ada palu-palu, kalau nggak ada boleh ambil batu. Yang keempat yaitu plastik untuk menutupi supaya cepat kering. Biasanya Ibu kembalikan lagi kepada kalian, silahkan bebas, yang penting rapi dan tidak berantakan, tidak asal-asalan. Mengerti? Untuk pembagian kelompoknya, Ibu akan urutkan sesuai dengan nomor. Nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3, begitupun nomor 4 dengan nomor 4. Silahkan dimulai dari Nia, berhitung mulai. Najwa, sekarang dipersilahkan untuk semua kelompok keluar untuk mencari daun yang mana yang akan dijadikan proses pembuatan ekoprint. Dipersilahkan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Sudah selesai semua? Dan sekarang kita lihat per kelompok hasil karyanya. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berjudul Daun-Daun Asrama. Dan anggota kelompok Naila Putri. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul kreasi daun pepaya dan rerumputan. Tepuk tangan buat kelompok 2 dengan judulnya kreasi daun pepaya dan rerumputan. Bagus. Kami dari kelompok 3 dengan judul daun yang dipenuhi bunga dan kupu-kupu. Anggotanya ada Mita, Fitria, Baha, Laisa. Bagus sekali. Kelompok 3 dengan judulnya daun yang dipenuhi bunga dan kupu-kupu. Tepuk tangan. Kami dari kelompok 4 yang berjudul daun-daun variasi dengan anggotanya saya Sofia, Akila, Melina, dan Laila. Judulnya kelompok 4 daun yang bervariasi. Tepuk tangan. Gimana? Dalam pekerjaannya kalian ada tantangan atau apa gitu? Kesulitan yang dihadapi? Ada kesulitan tidak? Tidak ada? Apa kesulitannya kelompok 1? Daun-daunnya katanya susah menempel. Kata kelompok 1 itu kesulitannya. Ada lagi yang mau mengungkapkan kesulitan apa atau tantangan yang dihadapi selama proses pembuatan? Ada apa Patan? Tangan jadi cepat pegang katanya. Mana memukul daun. Bagus. Ada lagi kesulitannya? Ada nggak? Ini kelas dong. Apa? Oh, tangan terkena pukulan batu. Ada lagi kesulitannya? Tidak? Mudah-mudahan kesulitan ini menjadikan keberhasilan buat kalian untuk membuat proyek-proyek selanjutnya. Ibu mau tahu pendapat kalian keberhasilan selama proses pembelajaran mengenai proyek PER ini. Ada yang mau mengungkapkan? Ya, silakan Akila. Ketika proses pembuatan ini saya mengetahui bahwa saya tidak Jadi kata Akila baru mengetahui bahwasanya dedaunan itu bisa dijadikan seperti kalau dalam kaos itu sablonan ya, dengan cara teknik ekoprint. Yang mana teknik itu yang dapat dipukul oleh apa pemukulnya, bisa palu, bisa batu, dan menghasilkan warna sesuai pola daunnya itu sendiri. Tepuk tangan buat Akila. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya proyek ini relevan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui tindakan nyata dengan memanfaatkan daun yang tersedia di sekitar kita semua. Jadi dedaunan itu dapat diambil manfaatnya sebagai hiasan. Untuk tugas nanti silahkan per kelompoknya masing-masing mendeskripsikan singkat tentang proses pembuatan ekoprint yang tadi telah kalian kerjakan. Untuk minggu depan dikumpulkan. Baiklah. Pembelajaran dari awal hingga akhir telah selesai. Alhamdulillah kita semua telah melaksanakan kelima dengan tema gaya hidup berkelanjutan alam mendidik kita kreatif, yaitu pembuatan daun